Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Septiana, mahasiswa program studi statistika angkatan 2022 Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit presentasi tentang artikel singkat saya yang berjudul Artificial Intelligence dan Masa Depan Inferensi Statistika. Pada artikel ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua ada pendahuluan, ketiga ada metodologi, keempat ada hasil dan pembahasan, serta kelima ada kesimpulan. Langsung saja masuk ke tahap yang pertama, yaitu abstrak. Nah, pada abstrak saya memaparkan tentang perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI telah memberikan efek yang luar biasa pada banyak sektor, termasuk dalam inferensi statistik. Artikel ini mengulas kaitan antara AI dan inferensi statistik dengan penekanan pada bagaimana AI bisa memperbaiki kemampuan menganalisis data melalui metode baru seperti machine learning dan estimasi parameter. Selanjutnya, artikel ini menyelidiki peluang yang timbul dari penggabungan AI dengan teknik statistik seperti analisis waktu nyata atau analisis runtun waktu dan analisis prediktif, serta pengaruhnya terhadap bidang kesehatan dan bisnis. Namun, ada tantangan dalam penerapan AI, termasuk ketidakjelasan model, masalah privasi, dan pertimbangan etis yang menjadi isu penting untuk diatasi agar penggunaan AI bisa berlangsung secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan memadukan teknologi AI dan metode statistik melalui kolaborasi lintas disiplin, penelitian ini atau artikel ini menyajikan gambaran konseptual mengenai potensi signifikan AI dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan relevansi dalam analisis data. Diharapkan artikel ini dapat menjadi dasar pemikiran untuk mengembangkan studi lebih lanjut dalam era AI dan inferensi statistik. Nah, kata kuncinya itu ada 4, yaitu artificial intelligence, inferensi statistika, machine learning, dan estimasi parameter. Nah, masuk ke bagian kedua, yaitu bagian pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini secara umum itu adalah kemajuan teknologi semakin pesat menuntut pemanfaatan AI dalam berbagai bidang. Inferensi statistika menjadi kunci dalam memprediksi masa depan dengan metode seperti estimasi parameter dan integrasi AI untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis data. Selanjutnya, pada bagian metodologi, artikel ini menggunakan metode konseptual. Nah, apa sih metode konseptual? Metode konseptual ini adalah kajian mendalam berbasis pemikiran penulis. Pendekatan ini memberikan deskripsi masalah secara kritis dan menyeluruh untuk mengeksplorasi hubungan AI dan inferensi statistika. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ini definisi AI dan inferensi statistika. Apa sih AI? Apa sih inferensi statistika? Nah, jadi AI merupakan bidang ilmu komputer tertua dan sangat luas yang berurusan dengan semua aspek peniruan fungsi kognitif untuk pemecahan masalah di dunia nyata dan membangun sistem yang belajar dan berpikir seperti manusia. Jadi layaknya otak manusia begitu. Nah, selanjutnya inferensi statistika itu merupakan pengambilan kesimpulan tentang parameter-parameter suatu populasi berdasarkan data sampel. Nah, kemudian geser ke bagian selanjutnya, yaitu hubungan AI dengan inferensi statistika. Ada 3 poin besar dalam hubungan AI dengan inferensi statistika ini. Yang pertama adalah AI mengubah cara analisis big data melalui machine learning. Yang kedua adalah estimasi parameter lebih akurat dengan pendekatan modern. Contohnya itu peningkatan efisiensi analisis data kemiskinan di Pulau Jawa.
Yang ketiga, AI memberikan peluang baru dalam analitik real time dan prediksi. Analitik real time ini adalah analisis runtun waktu atau waktu nyata begitu. Kemudian ada pun tantangan. Nah, pada bagian ini ada 3 poin besar. Yang pertama itu adalah keterbatasan interpretasi model AI atau black box models. Kemudian risiko etika dan privasi data. Selanjutnya ada kebutuhan regulasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah itu ada pun peluang masa depan. Nah, dalam menghitung peluang masa depan ada rumus statistik yang dapat kita gunakan, yaitu teorema Bayesian dengan rumus yaitu PAB sama dengan PAB dikali PA dibagi PB, di mana PBA ini merupakan nilai conditional probability, PA ini adalah nilai prior probability, dan PBA dikali PA ini merupakan nilai joint probability. Selanjutnya, untuk melihat peluang masa depan, kita juga harus tahu kolaborasi lintas disiplin ilmu. Kolaborasi lintas disiplin ilmu ini maksudnya adalah tidak hanya berdasarkan dengan ilmu statistika saja untuk melihat peluang masa depan ini, namun juga bisa dari ilmu-ilmu lain, misalnya seperti informatika yang digabungkan dengan statistika begitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemanfaatan big data untuk analisis yang lebih dalam dan relevan. Nah, kemudian ada pun dampak pada beberapa sektor. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian abstrak, di sini saya membahas hanya 2 sektor saja. Yang pertama ada sektor kesehatan, yang kedua ada sektor bisnis. Nah, sektor kesehatan ini dampaknya itu apa aja sih? Nah, dampaknya ini ada diagnosis dan perawatan lebih cepat dan akurat. Nah, dengan adanya AI diharapkan di sektor kesehatan ini diagnosis penyakit dan perawatan itu lebih cepat dan akurat. Kemudian pengembangan obat lebih efisien. Nah, selanjutnya di sektor bisnis ini dampaknya apa aja sih? Dampaknya itu yang pertama ada analisis big data untuk prediksi, yang kedua ada optimalisasi strategi pemasaran dan pengurangan biaya. Selanjutnya tahap yang terakhir atau kesimpulan dari artikel yang saya buat ini adalah kecerdasan buatan atau AI telah merevolusi inferensi statistika dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan relevansi analisis data, terutama melalui machine learning dan estimasi parameter. Namun, tantangan seperti keterbatasan interpretasi model, privasi, dan etika memerlukan solusi melalui inovasi statistik, kolaborasi lintas disiplin, dan pendekatan yang transparan. Nah, dengan integrasi yang efektif, AI dan statistika berpotensi menghasilkan wawasan mendalam dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik bagi masyarakat dan berbagai sektor. Sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada salah dan khilafnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan mutlak milik Allah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.